Halo teman-teman, kembali lagi di vlog saya, vlog jelajah Beijing. Di video ini saya akan menjelajahi satu tempat yang sangat populer di tengah kota Beijing, tidak jauh dari kota terlarang atau Forbidden City dan juga tidak jauh dari lapangan Tiananmen, yaitu satu jalan yang kuno, pusat perbelanjaan sejak zaman dinasti Qing sampai sekarang yang tetap dilestarikan, yaitu Jalan Tiananmen. Tetap ikuti saya terus. Ini adalah peta subway Beijing, di mana kita akan menuju ke tempat tujuan kita, yaitu di sini Tiananmen, dan merah ini adalah Forbidden City atau kota terlarang, tepat berada di tengah-tengah kota. Dan sekarang saya berada di Weigongsun di sini, dan kemudian kita akan ke Xuanwumen untuk ganti kereta ya ke Line 2 dan kemudian menuju ke Tiananmen di sini. Oke teman-teman, kita sudah ada di depan Jalan Tiananmen ya. Jadi di belakang saya itu adalah Jalan Tiananmen yang bersejarah lama dan juga pusat bisnis pada zaman dinasti Qing yang pastinya akan sangat menarik kalau kita jelajahi di dalamnya. Oleh karena itu kita masuk saja ke dalamnya. Jalan Tiananmen membentang lurus ke arah selatan sana ya, sepanjang 845 meter dari lapangan Tiananmen di balik saya ataupun juga dari kota terlarang. Jalan ini merupakan salah satu pusat perekonomian dan bisnis di Beijing yang tua ya, sejak 600-an tahun yang lalu. Sebelum kedinastian akhirnya berganti menjadi republik. Jalan ini tidak banyak perubahan dan sekarang menjadi pusat perekonomian ataupun juga pusat perbelanjaan yang modern. Jadi kalau kita lihat di sini arsitekturnya tetap dipertahankan. Bahkan kalau kita coba lihat di sini ada satu yang menarik, yaitu ada Starbucks ya, Starbucks yang bangunannya dipertahankan ya, tetap tradisional. Ini adalah Starbucks yang ada di Jalan Tiananmen. Lalu kalau kita lihat di balik saya tadi ya, itu terlihat menara yang sangat besar. Itu adalah menara pengawas ya, atau tower pengawas, dan di balik tower pengawas itu ada lapangan Tiananmen dan di belakangnya lagi ada kota terlarang seperti itu. Jadi ini membujur lurus ya dari selatan ke utara kalau dilihat dari balik saya. Dan kemudian kita akan coba berjalan ke selatan. Ya, jadi ini arah yang akan kita tuju dari utara ke selatan. Di jalan ini terdapat sekitar 80 toko yang terkenal atau legendaris yang sudah beroperasi ya, atau berjalan selama lebih dari 100 tahun, seperti toko saus tradisional ya untuk kuliner Tionghoa atau Chinese food. Kemudian termasuk juga bumbu, di dalamnya ada juga acar, dan selain itu ada juga misalnya apotek, di situ ada toko kain, kemudian ada toko sutra, kain-kain sutra seperti itu, dan toko sepatu, kemudian ada toko teh dan berbagai macam toko yang lain, misalnya aksesoris ataupun oleh-oleh khas dari Tiongkok. Dan kemudian ada rumah makan misalnya mie ataupun juga bebek packing. Jadi kalau kita coba lihat ya, salah satu toko di sebelah kanan ini misalnya, di sini ada toko yang menjual jajanan ataupun juga oleh-oleh khas
dari Beijing. Dan ini di depannya ada satu patung ya, patung seorang penjual bintang hulu, yaitu jajanan yang legendaris dan sangat tua ya, dari kota Beijing, khas Beijing. Anak-anak sangat menyukai jajanan bintang hulu ini. Bintang hulu ini biasanya dijajakan sewaktu musim dingin. Jadi saat ini toko tradisional ya yang legendaris dan toko-toko modern ataupun juga berbagai macam fast food restoran dan juga kedai kopi misalnya Starbucks itu semuanya sudah menyatu. Jadi kalau kita mengunjungi Xiamen ini, jangan kaget kalau kalian tidak hanya menjumpai toko-toko yang sifatnya tradisional, tetapi toko-toko yang modern pun juga sudah sangat banyak. Jalan Xiamen ini pertama kali dibangun pada era dinasti Ming ya, pada saat Kaisar Jiajing berkuasa, Kaisar dinasti Ming yang ke-12 dari tahun 1368 sampai 1644. Jalan ini ya dulu dipenuhi dengan bangunan yang berfungsi sebagai asrama yang menyediakan penginapan bagi warga dari luar kota Beijing yang berniat mengikuti ujian kekaisaran atau ujian PNS pada zaman dahulu. Nah, kemudian pada perkembangannya Jalan Xiamen ini semakin lama semakin ramai, khususnya pada zaman dinasti Qing ya, dengan perkembangan kegiatan budaya, kemudian ada perdagangan juga atau bisnis, ada pameran, misalnya teater, rumah teh, rumah arak, restoran tentu saja, dan kemudian sekarang ada banyak toko souvenir dan oleh-oleh yang khusus untuk para wisatawan, para pengunjung. Seperti di sini kita bisa lihat ada satu toko yang menjual kerajinan ya, Gucci. Yang harganya tentu tidak terlalu murah. Kemudian di Jalan Xiamen ini ada satu restoran bebek Peking yang sangat legendaris ya, yaitu di sebelah kiri saya ini, yang bernama Chengjude. Nah, Chengjude ini menjadi bagian dari sejarah Beijing yang sangat penting ya, karena sudah sangat lama, lebih dari 100 tahun yang lalu sampai sekarang masih beroperasi dan menjadi salah satu tempat atau restoran yang dikunjungi oleh banyak turis asing ya, meskipun harganya tidak terlalu murah. Nah, bebek Peking ya yang dibuat dengan cara dipanggang dengan menggunakan bumbu dan juga pastinya daging bebek pilihan itu. Dan restoran Chengjude ini menjadi populer juga karena muncul di berbagai macam buku teks berbahasa Mandarin. Jadi kalau kita belajar bahasa Mandarin di berbagai buku teks, maka kita akan menemukan satu restoran bebek Peking yang bernama Chengjude ini, yang letaknya di Xiamen, Beijing. Pernah pada suatu ketika tahun 1900-an ketika pasukan sekutu menyerang Beijing, masuk ke kota Beijing dan mengobrak-abrik banyak tempat bersejarah, tempat budaya. Jalan Xiamen itu termasuk juga tempat yang dihancurkan atau dibakar pasukan sekutu. Namun pada tahun 1920-an Jalan Xiamen ini direnovasi kembali, dibangun kembali dan menjadi saat ini yang lebih terlihat modern. Kemudian di depan ini kita bisa lihat ada salah satu kedai arak ya, Hongxing Ergoto, salah satu
merek arak yang terkenal di Beijing ataupun juga di Tiongkok. Ada berbagai macam jenis arak dari yang termurah sampai yang mahal dijual di sini. Dan arak ini sangat bersejarah ya, itu karena memang para pemimpin negara juga ternyata sangat menggemari arak-arak Ergoto ini. Kita lihat di sini ada satu toko yang menjual berbagai macam giok ya, batu giok yang sudah dipoles, dibentuk menjadi berbagai macam aksesoris. Dan kemudian di sebelahnya di sini ada toko yang menjual kerajinan tangan kipas, berbagai macam kipas, dan juga kaligrafi. Nah, coba lihat, ini adalah lukisan atau hiasan kaligrafi yang dijual di sini. Jadi ada ahli kaligrafi di sini menulis kaligrafi. Di Qianmen ini kita bisa melihat ada banyak toko-toko yang sudah tua ya, legendaris, mulai dari toko pakaian, kemudian toko sutra, toko teh, kemudian juga toko obat, dan berbagai makanan tradisional atau juga jajanan-jajanan tradisional. Seperti misalnya toko ini yang sudah berdiri sejak tahun 1796 hingga saat ini ya, menjual kain dan juga pakaian. Dan juga di depan kita itu sebelah kiri adalah toko obat yang paling legendaris yang disebut Tao Den Tang, seperti itu, obat tradisional Tiongkok ya, atau TCM, Traditional Chinese Medicine. Ini yang paling tua, salah satu yang paling tua di kota Beijing ataupun juga di Tiongkok, terletak di Qianmen. Jadi itulah, kita sudah menjelajahi jalan Qianmen yang populer dan bersejarah di pusat kota Beijing. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya untuk jelajah Beijing ataupun juga jelajah Tiongkok dan juga review kulinernya. Sampai jumpa.